Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi kalian berdua pada sesi konseling kelompok pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita mulai konseling kelompok pada hari ini, kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mungkin sebelum kita ke sesi perkenalan, saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu konseling kelompok ya. Jadi konseling kelompok itu adalah satu pendekatan dalam bimbingan konseling yang melibatkan interaksi antara konselor dan kelompok individu. Nah, dalam hal ini saya sebagai konselor dan kalian berdua sebagai individu yang memiliki masalah. Nah, jadi proses ini memungkinkan anggota kelompok untuk saling berinteraksi, berbagi pengalaman, dan memberikan dukungan satu sama lain dengan bimbingan dari seorang konselor, yaitu bimbingan dari saya selaku konselor. Nah, untuk apa tujuan konseling kelompok ini? Yang pertama ada mengembangkan keterampilan sosial, yaitu membantu individu berinteraksi dan berkomunikasi lebih efektif. Kemudian ada membangun rasa kebersamaan, yaitu menyadarkan individu bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Kemudian ada meningkatkan pemahaman diri, mengatasi masalah dan yang terakhir mengembangkan dukungan antar anggota. Mungkin sebelum masuk ke perkenalannya, saya ingin menjelaskan sedikit asas konseling kelompok ini. Jadi yang pertama ada kerahasiaan, ya, di antara kita bertiga ini ada namanya kerahasiaan. Jadi nggak mungkin saya itu menyebarkan apa yang kalian sampaikan ke saya ke orang lain. Kemudian ada kesukarelaan, yaitu kesukarelaan kalian untuk memaparkan masalah kalian kepada saya. Kemudian ada keterbukaan kalian. Kemudian ada kenormalan. Mungkin untuk mempersingkat waktu pertemuan kita pada hari ini, saya memperkenalkan diri dan juga kalian memperkenalkan diri setelah saya. Oke, perkenalkan, nama saya Fahri Nafal Rizky sebagai konselor di sekolah ini. Mungkin silakan Mas yang. Oke. Perkenalkan, nama saya Bintar Bapurbaya. Saya murid kelas 12 IPA apa IPS? IPS. Mas ini. Kenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya dari kelas 12 IPA. Oke. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita hari ini tidak ada ice breaking, maaf sekali. Nah, untuk selanjutnya saya ingatkan kembali bahwa kita akan berbagi masalah. Nanti kalian memaparkan masalah, nanti semoga saya bisa membimbing. Kemudian apakah kalian merasa nyaman untuk melanjutkan ke sesi berikutnya? Nyaman. Sangat nyaman. Ya, mungkin nanti masalah yang akan dibahas, contoh ya, misalkan kalian bingung memilih jurusan untuk setelah lulus SMA, atau belum tahu apa bakat saya, itu contoh masalahnya. Mungkin bisa dipaparkan secara langsung dari kalian masing-masing. Siapa dulu nih memaparkan masalahnya? Mungkin dari Mas IPA ini terlebih dahulu sih, Kak. Siapa? Mas yang dari bidang IPA terlebih dahulu. Ya, silakan Mas Taufik Hidayat, apa masalahnya? Oke, izin memaparkan cerita saya, izin bercerita. Jadi saya ini mempunyai masalah karir ya. Saya ini kan saya kan dari IPA ya. Saya ini jago banget soal hitung-hitungan, soal MTK gitu saya jago banget. Pernah pas itu ikut Olimpiade O2SN namanya, itu sudah sampai juara 3 sih, alhamdulillah. Nah, kan tetapi saya ini lebih minat atau lebih tertariknya itu di bidang seperti bermain games gitu.
Jadi saya juga punya hobi yaitu bermain games, entah games apapun itu. Mungkin sekarang saya lagi main Dota ya, Dota 2. Nah, dan alhamdulillah juga saya di situ mendapat juara 1 di kabupaten saya, dan insya Allah bisa dilanjutkan ke provinsi gitu. Nah, jadi mungkin izin bertanya bagaimana solusi yang tepat, apa ya? Kalau semisal saya berkuliah nih, jurusan apa yang tepat untuk saya? Secara apa ya? Intelektual kan saya jago hitung-hitungan nih. Tapi hobi saya jago bermain games. Jadi apa solusi yang tepat untuk saya sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya tampung dulu. Oke. Akan sebentar untuk masalah yang bisa dipaparkan. Oke. Jadi permasalahan saya sendiri kan gini. Jadi gini Le. Nah, saya ini kan bingung mau kemana ke depannya nanti. Entah mau langsung kerja ataupun masuk universitas gitu. Nah, saya ini kayak mungkin kalau dia ngomongin cita-cita, saya pengennya jadi guru gitu ya Kak. Nah, tapi kan guru itu kan harus punya public speaking yang gede gitu kan skillnya. Nah, tapi kalau saya ngomong ini biasanya kayak entah itu kecepetan, kadangan belibet, kadangan. Jadi kayak gimana Kak caranya kita ngembangin skill public speaking kita ini supaya ngomongnya makin lancar, supaya makin jelas gitu ketika menjelaskan ke anak-anak ketika menjadi guru. Dan kan saya mau jadi guru nih. Kira-kira ada nggak macam-macam pilihan jurusan atau universitas yang kakak rekomendasikan gitu Kak? Itu sih Kak. Oke, oke. Udah, ada lagi? Cukup. Saya mau bertanya, mau yang mana dulu yang mau dibahas? Ini apa ini? Karena Mas Ipa Ya, tadi sebenarnya bebas dari bapak saja. Enggak, kalau misalkan mau dulu nih silakan. Oke. Tadi Mas Gali, siapa Mas Taufik Hidayat sendiri memiliki keahlian di bidang hitung-hitungan. Terus sering ikut ODSN juga. Tapi hobinya Bermain main game. Itu udah sampai bidang mana? Maksudnya apa ya disebutnya? Kepopulerannya maksudnya udah sampai tingkat provinsi, Kabupaten. kabupaten paling tinggi itu. Ya sudah mau beranjak ke provinsi, sedang mencoba. Yang dibingungkan untuk kelanjutan kuliah. Ya mungkin saya ingin berkuliah, tetapi masih bingung untuk jurusannya. Oke. Mungkin oke, saya tanya dulu. Hitung-hitungan itu dari mata pelajaran apa? Mungkin mata pelajaran ada yang namanya itu SMA ya, itu ada namanya logaritma. Berarti di matematika. Matematika seperti itu. Seperti itulah kurang lebih. Jadi maksudnya hitung-hitungnya algoritma berarti dominannya di matematika apa misalkan di fisika kah atau kimia? Di matematika murni. Matematika murni. Sebenarnya balik lagi ke sendiri ya, kan game itu emang belum ada jurusannya sekarang. Mungkin kalau saran dari saya itu bisa di jurusan matematika murni, terus di sekolah tinggi ilmu apa abang lu cinta? Ilmu apa? Ika. Apa sih? Ika. Ya, statistika itu, statistika. Ya kan membahas matematika kan. Sebenarnya dari jurusan matematika murni juga bisa nanti pas skripsinya itu mengambil konsentrasi statistika dari matematika murni. Kalau emang cuma bermain game karena sekarang itu belum ada jurusannya, jadi belum bisa sih, belum ada lah. Karena kalau karena kan cuma bermain doang kan, bukan membuat game. Kalau emang bapak lagi Mas Taufik Hidayat ini hobinya membuat game, nah itu bisa ke jurusan informatika atau enggak di desain komunikasi visual di kafe. Terus di sistem informasi juga bisa, semi informatika. Itu kalau saya lebih menyarankan Mas Taufik Hidayat ini apa ya di jurusan matematika murni atau enggak sekolah tinggi ilmu statistika kedinasan kayak gitu. Atau enggak tadi apa? Itu ikut olahraga juga ya, bulu tangkis.
Enggak. Oh, berarti salah dengar saya. Karena memang Mas ini seperti atlet Kopi Daya, jadi saya ingatnya. Hmm. Jadi gimana? Ada yang bingung lagi terkait jurusan ini? Sudah cukup kayaknya Pak. Jadi udah ada kepikiran buat masuk matematika murni? Ya sementara ini ada gambaran lah seenggaknya. Sebelum saya masuk ke jenjang perkuliahan, ya seenggaknya ada gambaran lah. Oke, berarti cukup ya. Cukup. Mungkin Mas Bintar bisa mungkin lebih di deskripsi lagi, lebih singkat tapi ya. Apa masalahnya, jadi nggak bertele-tele maksud saya. Oh, Intinya masalahnya Mas sebenarnya apa? nah begini. Masalah saya ini, saya bingung mau pilih berikutnya gimana, entah itu mau masuk kuliah ataupun kerja. Kan saya sebenarnya sukanya mau jadi kayak guru gitu kan, jadi Jadi entah guru ya. entah saya mau langsung kayak bikin les gitu ataupun kuliah dulu baru menjadi guru. Nah, itu kan saya bingung kan mau geraknya kemana kan. Nah, terus yang kedua nih, kan kalau mau jadi guru nih kan itu harus punya public speaking skill yang bagus gitu kan, bisa dibilang. Nah, masalahnya ketika saya kayak berbicara depan umum, itu biasanya saya tuh kayak ngomongnya cepet, belibet gitu. Jadi kayak kurang jelas terkadang saya ngomongnya apa. Nah, untuk kayak mencegah hal ini supaya ningkatin skill public speaking saya tuh ada nggak Kak tips sama sarannya gitu kan? Saya mau jadi guru nih, berarti otomatis harus bagus dong skill public speaking ini. Oke. Jadi gitu kan. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu, kenapa bisa belibet sama ngomong cepat? Apakah ada panic attack atau gimana? Iya sih Kak, bisa aja soalnya panic attack. Tapi yang kedua itu karena saya takut lupa, jadi saya ngomongnya cepet-cepet gitu. Jadi kayak mau bagian satu udah selesai, lanjut ke bagian dua. Soalnya kalau kelamaan, takutnya kayak malah bagian satu lama, bagian duanya malah lupa gitu. Jadi ngeri kelupaan aja, makanya dicepet-cepetin. Tapi alhasil malah kayak nggak jelas jadinya. Berarti emang dari diri sendiri aja yang keseringan panik gitu ya ngomongnya. Iya. Itu ngomong ngobrol doang apa harus di depan audiens banyak? Kalau ngobrol biasa sih enggak ya, depan audiens banyak biasanya Kak. Biasanya kamu udah punya treatment nggak buat mengatasi itu, apa belum punya? Belum sih. Nah, kalau dari saya tuh biasanya jujur saya juga dulu belibet, sampai sekali belibet. Nah, untuk mengatasi itu biasanya saya itu sebelum berbicara di depan umum menghirup napas dalam-dalam kan, relax, habis itu keluarin baru ngomong. Jadi kebuang lah pikiran-pikiran takut itu, begitu. Nanti coba aja di situ sebelum untuk, kalau kita sebutnya orasi di depan umum itu, jangan tahu kamu ya. Nah itu hirup napas, menghirup napas dulu 3 detik lah ya, habis itu dihembusan seperti itu. Jadi apa tadi yang guru-guru itu saya lupa. Nah, yang kedua nih saya bingung Kak, mau kan guru ini kan ada kan emang jurusannya mungkin di universitas, tapi juga mungkin bisa bikin les gitu kayak guru ini. Bisa bikin les maksudnya? Mungkin kayak entah itu les komputer atau apa kan. Kamu bikin les kayak gitu? Iya, entah itu les. Jadi kamu emang udah jago di bidang komputer? Lumayan sih Kak, Oh, kalau berarti misal kayak Word, Excel segala macem gitu. Ataupun misal kayak entah itu les bahasa maksudnya Inggris atau apa. saya potong dulu. Ya. Kamu antara bingung mau jurusan kuliah apa bikin usaha les kayak gitu, dari kayak gitu? Iya, kalaupun mau masuk kuliah itu jurusan apa yang bagus gitu. Tapi enggak, kamu sendiri sama orang tua udah koordinasi belum tentang kamu mau kuliah apa, emang mau kamu aja? Dari orang tua setuju apa enggak kamu kuliah maksudnya? Setuju sih kalau kuliah. Orang tua ada saranin buat jurusan apa gitu, apa suruh kamu milih sendiri? Milih sendiri untuk sekarang. Kamu minatnya di keguruan? Minatnya di keguruan? Iya, minatnya di keguruan. Karena saya kayak suka banget gitu ngeliat guru ngajar, Keguruan. presentasi bagus segala macam. Terus kamu tadi bidang apa? Komputer ya? Nggak bisanya ya? Enggak sih, kalau mau minat mungkin saya ke bahasa Inggris mungkin Kak. Agak tahu agama mungkin. Guru agama berarti maksudnya ke universitas yang berbasis Islam ya? Mungkin sih Kak kalau ada. Ada, karena kan di Indonesia ini ada beberapa universitas yang bermerek beberapa agama, misalkan Berbagai UIN, agama. ya UIN, terus Universitas Katolik kayak gitu.
Nggak tahu ya. Nggak tahu kak, mungkin lagi kena Ya, saraf ya kak. jadi mungkin saran saya balik lagi ke kamu. Kalau memang kamu merasa apa didukung oleh orang tua kuliah, terus dari kamunya juga mau kuliah, ya silakan lanjut untuk di jurusan apa tadi, bahasa Inggris ya, Agama. agama. Iya, Agamanya maksudnya jurusan apa, pendidikannya apa, gimana? pendidikan agama. Pendidikan agama, Iya, pendidikan agama Islam, PAI. iya. Kenapa mau milih itu? Soalnya kayak mungkin saya agak excel di bidang itu ya kak. Mungkin saya sering dikatain Apa? teman filsuf agama gitu. Jadi kayak mungkin boleh gitu saya. Orang tua juga ngajar, guru agama juga, apa misalkan gimana gitu? Oh enggak, orang tuanya ngajar fisika sama IPA. Kamu sendiri yang pengen jadi guru agama. Iya, nah kepingin saya jadi guru tuh karena terinspirasi dari orang tua. Sebelumnya gitu, Kak. emang backgroundnya SMP apa SD sekolah sanawiyah apa ibtidaiyah gitu. Oh enggak, SD biasa, negeri, Oh. SMP negeri biasa semua. Terus muncul pengen ngambil jurusan yang ilmu agama, kenapa? Soalnya saya kayak ngelihat ustadz-ustadz ceramah gitu ataupun guru agama saya sering ceramah segala macam kan kayak keren banget gitu, mereka kayak bijak banget ngata-ngatain. Apalagi Agus Miftahwi itu, saya suka banget sama ustadz itu, kayak baik dia orangnya. Pasti kayak Oh. bagus banget ajaran-ajarannya. Tapi kan itu kan guru, kamu jadi guru. Hmm? Itu kan mereka bukan guru loh. Tapi ya meskipun bukan guru kan ustadz itu mengajari segala macam. Oh. Itu yang menjadi basis saya mengajar ke orang-orang. Oke. Saya pengen jadi kayak Agus Miftah gitu. Nah, kembali lagi ke apa? Kamu sendiri sih, kamu ini mau melanjutkan jenjang studi ke kuliah apa? Emang mau membuka usaha tadi apa? Les. Les komputer ya? Iya, les komputer Iya. gitu. Dan sama persetujuan orang tua juga sih. Hmm. Kalau emang orang tua setujunya kamu di kuliah, kuliah. Hmm. Mungkin kuliah sih kak kalau dari kata orang tua. Ya udah. Dan mungkin di bagian agama tadi. Soalnya ikut lagi idola saya, Agus Miftah gitu. Oh. Mungkin itu kak. Berarti emang kuliah ya itu jadinya ya. Mungkin iya kuliah saya. Untuk universitasnya tadi UIN ya kak ya? UIN. Bagus ya. Kalau banyak sih UIN di Lampung ini ada Raden Intan. Kemudian di Jawa Barat ada di Bandung ada Sunan Gunung Jati. Kalau di Banten ada Sultan Maulana Hasanuddin. Gitu. Rekomen kakak yang mana kak? Kalau rekomendasi saya itu Sunan Gunung Jati. Kenapa kak? Nggak tahu ya saya, cuman saya ngeliat aja bagus soalnya. Soalnya ada gunung jatinya gitu jadi keren ya kak? Udah, Oke. karena emang kalau saya lihat emang jurusannya emang banyak sama akreditasi udah bagus juga. Oke lah kalau gitu. Cukup apa ada yang kurang? Cukup kak? Udah jelas. Ada lagi yang mau diungkapkan masalahnya apa bro? Mungkin itu aja kak. Sudah Mas cukup. Topik Hidayat. Cukup. Oke. Sebelum ke penutupan ini saya mau minta kesan lah. Apakah ada hasil dari sesi konseling pada pagi hari ini? Mungkin dari Mas Bintang dulu untuk kesan. Izin menjawab ya. Kesan saya terhadap konseling ini bagus banget gitu, jelas gitu penjelasannya. Saya jadi paham mau kemana gitu, dari awalnya bimbang kan entah mau les ataupun kuliah, dan saya juga kayak tahu universitas mana yang bagus untuk mengejar impian saya gitu, seperti Agus Miftah mengajar gitu tentang agama. Pokoknya bagus banget lah overallnya gitu. Itu aja dari saya. Mungkin selanjutnya Mas Taufik Taufik Hidayat. Nah, mungkin kesan saya gini aja. Mungkin sudah dijelaskan tadi ya solusinya bagaimana. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan dan rencana juga, rencana awal ketika masuk perkuliahan nanti. Ada gambaran lah seperti tadi. Dan untuk penjelasan dari Bapak juga sudah sangat bagus gitu. Tidak bertele-tele, langsung ke objektifnya seperti itu. Sudah sangat bagus sekali. Terima kasih Pak. Oke, mungkin kita langsung ke penutup aja ya. Saya ucapkan terima kasih udah mengikuti sesi konseling pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau misalkan kata-kata dari saya ada yang salah. Nah, untuk sebelum menutup sesi konseling kelompok pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.
sudah selesai. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Adunallahualaikum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.